Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madinatul Ilmi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Sosiologi. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang teori struktural fungsional. Sebelum itu, maksud dan tujuan saya ingin membahas materi ini karena di sini saya ingin menuntaskan kewajiban saya, dan di sini kita juga sama-sama belajar, di mana Anda menonton video ini, Anda juga belajar, dan saya membuat video ini, saya juga sedang belajar. Di sini kita tidak ada yang menggurui. Baik teman-teman, teori struktural fungsional adalah teori yang memuat sudut pandang yang membahas tentang masyarakat sebagai struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Baik, sebelum membahas tentang teori struktural fungsional, kita harus tahu apa sih teori struktural fungsional itu. Baik teman-teman, ternyata teori struktural fungsional itu adalah teori yang memuat sudut pandang tentang masyarakat sebagai struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Cirinya adalah pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat sama dengan biologi karena memiliki kebutuhan dasar yang harus diselesaikan agar masyarakat dapat melangsungkan lolos dan bekerja dengan baik. Ciri kehidupan struktural sosial ini muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menanggapi permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Baik, penjelasan berikutnya mengenai teori struktural fungsional ini ialah teori struktural fungsional juga dapat mengutamakan harmonisasi dan peraturan yang dikembangkan oleh masyarakat lebih jauh. Yang pertama, masyarakat harus melihat sebagai suatu sistem sosial yang kompleks. Yang kedua, setiap bagian dari masyarakat harus memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan kesulitan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, semua masyarakat memiliki kepentingan untuk mengintegrasikan diri. Nah, ini merupakan 3 teori struktural fungsional yang dapat dikembangkan lebih jauh. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai siapa sih tokoh-tokoh atau pencetus dari teori struktural fungsional ini. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan teori struktural fungsional ini ialah yang pertama Auguste Comte, yang kedua Emile Durkheim, yang ketiga Herbert Spencer, di mana pemikiran mereka itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Nah, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar masyarakat dapat bisa bertahan hidup. Sebelumnya itu merupakan penjelasan secara umum untuk teman-teman lebih mengetahui apa sih teori struktural fungsional itu. Secara sederhananya, teori struktural fungsional adalah teori yang berisi penafsiran masyarakat pada sebuah struktur, di mana dalam kehidupan masyarakat pasti dapat kita jumpai struktur yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, teman-teman, itu merupakan penjelasan sederhananya mengenai teori struktural fungsional. Saya akan berikan beberapa contoh teori struktural fungsional itu. Nah, yang pertama itu
Contohnya di pedesaan, pasti di pedesaan itu tersusun oleh struktur mulai dari ketua RT, ketua RW, warga, kepala desa, dan camat, yang dimana setiap struktur tersebut pasti memiliki fungsi dan peranannya masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain dalam kehidupan sosial. Yang kedua itu dalam dunia perkuliahan, di mana dalam dunia perkuliahan khususnya di himpunan pasti teman-teman tahu di mana seperti ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang bidang-bidang atau departemen-departemen di dalamnya pasti memiliki struktur dan peranannya masing-masing. Yang ketiga yaitu contohnya misalnya lowongan pekerjaan, di mana mengenai gambaran ini teori struktural fungsional pasti lowongan pekerjaannya ini didorong oleh pemerintah sebagai cara mengatasi pengangguran, dan solusinya di Indonesia pasti secara tidak langsung kondisi ini dilahirkan dengan terus memberikan pelayanan pada investor yang membangun perusahaannya yang ada di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Nah, di sini mereka saling berkaitan antara pemberi pekerjaan dan orang yang menerima pekerjaan tersebut, agar mengurangi populasi pengangguran yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, mungkin ini saja penjelasan singkat saya mengenai teori struktural fungsional. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan, karena sebenarnya di sini saya juga belajar, dan Anda yang menonton juga pasti aku juga belajar, dan di sini kita sama-sama belajar dan tidak ada yang menggurui. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pejuang mahasiswa. Semoga dalam situasi pandemi ini kita masih semangat dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu bagi teman-teman kita semua. Assalamualaikum.